Manchester United, Rasmus Hojlund, dipastikan belum akan bisa disaksikan dalam waktu dekat. Rasmus Hojlund baru saja menuntaskan kepindahannya ke Manchester United dari Atalanta. Rasmus Hojlund sedianya sudah ada di Manchester, Inggris sejak awal pekan ini untuk mengurusi dokumen transfernya. Namun, dari hasil tes medis yang dilakukan, Manchester United mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Rasmus Hojlund dilaporkan tidak dalam kondisi yang benar-benar fit karena mengalami cedera di sesi latihan pramusim Atalanta sebelumnya. Alhasil, Manchester Evening News memberitakan bahwa Hojlund masih harus istirahat setidaknya sampai akhir Agustus ini. Adapun duel melawan Nottingham Forest di Old Trafford pada tanggal 26 Agustus mendatang diyakini akan menjadi laga debut Hojlund bersama Setan Merah atau Arsenal FC sepekan setelahnya. Chelsea dilaporkan akan segera kedatangan kiper baru. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk transfer Robert Sanchez. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea akhirnya mendapatkan kiper yang mereka harapkan. The Blues sukses mengamankan jasa Robert Sanchez dari Brighton. Kiper timnas Spanyol itu kabarnya akan ditebus dengan harga yang cukup terjangkau. Chelsea membayar sebesar 20 juta pounds untuk jasa sang kiper. Selain itu ada sejumlah add-on dalam kesepakatan ini. Jadi total nilai kesepakatan transfer Sanchez ada di angka 25 juta pounds. Proses negosiasi kontrak Sanchez dikabarkan berjalan tanpa kendala. Romano juga menuturkan bahwa transfer Sanchez ini memberi dampak pada skuad Chelsea. Kiper muda mereka, Gabriel Slonina dilaporkan akan dipinjamkan ke klub lain karena kedatangan Sanchez. Masa depan Fred bersama Manchester United masih juga belum menentu. Dilansir jurnalis transfer, Fabrizio Romano, tawaran yang diajukan oleh Galatasaray untuk memboyong Fred masih mendapat penolakan dari Manchester United. Kabarnya tawaran terbaru dari Galatasaray itu sebesar 10 juta euro. Harga tersebut kemudian hanya setengah dari bandrol yang ditetapkan oleh Man United pada para tim peminat jasa Fred di bursa musim panas ini. Apalagi, Galatasaray dianggap bukan jadi satu-satunya tim yang menginginkan jasa dari Fred sekarang. Karena itu untuk saat ini Man United masih membuka peluang bagi klub manapun yang tertarik dengan gelandang mereka tersebut. Dua di antara tim peminat Fred adalah Fulham serta salah satu tim dari Arab Saudi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola meminta manajemen klub agar lebih aktif di bursa transfer musim panas ini. Manchester City sudah kehilangan 6 pemain pada bursa transfer musim panas ini. Berkaca pada hal tersebut, Pep Guardiola pun berharap aktivitas transfer Man City belum selesai. Manajer asal Spanyol tersebut berharap City belanja lagi karena kedalaman skuad yang ada saat ini dinilai belum cukup untuk bisa bersaing di 4 kejuaraan yang akan diikuti musim depan. Saya tidak tahu apakah Man City akan belanja lagi. Saya rasa kami akan membuat pergerakan pastinya, sesuatulah. Tentunya kami belum selesai belanja, ujar Guardiola dilansir dari Irish Times. Xabi Alonso resmi menandatangani kontrak baru bersama Bayer Leverkusen hingga tahun 2026. Leverkusen mendaratkan Xabi sebagai pelatih baru pada Oktober tahun 2022 lalu. Ketika baru tiba, Xabi punya tugas berat untuk mengeluarkan Die Werkself dari zona merah. Kami tengah berada dalam situasi yang sulit. Meski Xabi adalah mantan pemain dunia, dia belum punya pengalaman melatih tim-tim papan atas, tutur Simon Rolfes, dilansir dari Bully News. Xabi mengakui bahwa perpanjangan kontrak yang diberikan manajemen Die Werkself membuatnya lebih percaya diri dengan jabatannya. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Bayer pada saya. Fakta bahwa kami punya ide dan sudut pandang yang sama di lapangan telah menciptakan koneksi antara saya dan manajemen klub, ungkap Xabi. Mauricio Pochettino kini telah resmi melanjutkan karirnya sebagai juru taktik bersama Chelsea. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan pengalamannya di PSG akan jadi acuannya untuk memulai lembaran baru di Stamford Bridge. Pochettino menukangi PSG selama 1,5 musim namun gagal memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pochettino gagal menyumbangkan gelar Liga Champions untuk Les Parisiens. Pelatih 51 tahun itu secara tak langsung menyindir pola transfer PSG setiap musimnya.
Kalian tak bisa menang apabila hanya mendatangkan pemain-pemain kelas dunia tanpa ada tujuan membangun tim. Tim mana yang bisa menjaga konsistensi dan menyiapkan rencana jangka panjang akan jadi tim pemenang, sambungnya. Pernyataan Pochettino ini jelas menyindir PSG yang terus mendatangkan pemain-pemain kelas dunia pada setiap jendela transfer. Paris Saint-Germain masih belum berhenti bergerak di pasar transfer musim panas ini. PSG dilaporkan akan segera mengajukan tawaran pada Eintracht Frankfurt untuk memboyong Randal Kolo Muani ke Parc des Princes. Pemain 24 tahun asal Prancis itu merupakan salah satu komoditas hangat di pasar transfer musim panas ini. Dilansir dari PSG Talk, manajemen Les Parisiens akan mendekati sang pemain terlebih dahulu. Apabila PSG berhasil meyakinkan Kolo Muani untuk bergabung, barulah PSG akan memasukkan tawaran resmi pada Die Adler. Dilaporkan bahwa Les Parisiens akan mengajukan tawaran sebesar 65 juta euro plus 15 juta euro biaya tambahan pada tim Bundesliga tersebut. Angka ini jelas di bawah ekspektasi Eintracht Frankfurt yang membandrol Kolo Muani dengan biaya sebesar 90 juta euro. PSG masih membutuhkan tambahan amunisi di lini depannya untuk menggantikan posisi Lionel Messi yang hengkang ke Inter Miami. Kepergian Andre Onana ke Manchester United, memaksa Inter Milan gerak cepat merekrut Yann Sommer dari Bayern Munich. Sempat terjadi tarik ulur selama beberapa pekan lamanya hingga akhirnya kubu Inter dan Bayern bisa mencapai kata sepakat soal transfer Sommer. Inter Milan sendiri kesulitan untuk membayar tunai harga 6 juta euro atau sekitar 100 miliar lebih yang diminta pihak Bayern untuk transfer kiper tersebut. Namun Bayern akhirnya bersedia melepas Yann Sommer dengan skema cicilan selama 2 tahun ke depan. Inter Milan akan segera mengumumkan Yann Sommer sebagai rekrutan ke-8 mereka pada bursa musim panas ini usai jalani tes medis. Adapun Yann Sommer diyakini cuma akan diandalkan oleh Inter Milan untuk jangka pendek mengingat usianya saat ini yang terbilang sudah tak muda lagi. Paris Saint-Germain dipastikan tidak akan menebus klausul pelepasan Ousmane Dembélé di Barcelona. Niat PSG untuk memboyong Dembélé sudah dapat lampu hijau Barcelona. Awalnya, PSG ingin menebus klausul pelepasan yang ada di kontrak Dembélé. Harganya 50 juta euro. Untuk bisa memboyongnya secara otomatis, PSG jadi harus membayar sebesar 100 juta euro. Dalam laporan Marca dijelaskan, PSG pada akhirnya tidak akan mengambil opsi untuk menebus klausul pelepasannya. PSG justru akan mencoba melakukan negosiasi harga seperti biasa dengan Barcelona. Sementara itu, PSG tidak perlu risau dengan Dembélé. Sang pemain sudah menyatakan kemauannya berlabuh ke Parc des Princes. Dembélé bahkan sudah sepakat secara verbal dengan penawaran kontrak yang diajukan PSG. Ia sepakat akan menerima durasi kontrak 5 tahun bersama PSG. Marco Verratti dirumorkan kuat akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas ini. Sebelum pasar transfer musim panas dibuka, Verratti sudah dirumorkan akan hengkang dari Parc des Princes. Setelah 1 dekade berseragam Les Parisiens, tampaknya pemain 30 tahun itu menginginkan pengalaman baru. Dilansir dari PSG Talk, Verratti berpeluang bertahan di PSG musim depan. Pasalnya Luis Enrique, pelatih, dikabarkan berhasil meyakinkan pemain veterannya untuk bertahan. Meski sudah berusia 30 tahun, Verratti masih termasuk salah satu gelandang tengah terbaik dunia. Setelah 11 tahun bersama, pemain Italia itu masih jadi andalan semua pelatih PSG untuk memperkuat lini tengah mereka. Kualitas Verratti pun masih diakui oleh tim-tim besar Eropa. Selain Al Hilal, ia juga dilirik 2 klub besar Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Penyerang AC Milan, Rafael Leao, mengaku dirinya berada di jalur yang tepat untuk berkembang dan meraih berbagai trofi juara seperti Liga Champions dan penghargaan personal seperti Ballon d'Or. Leao pun kini menjadi salah satu winger muda terbaik di Eropa. Leao kemudian mengungkapkan apa alasannya bertahan di Milan. Saya bertahan karena mereka membantu saya mencapai tujuan saya. Kami memenangkan Scudetto bersama dan klub ini membuat saya berkembang sebagai pemain, serunya pada ESPN. Leao pun yakin ke depannya ia akan bisa membawa Rossoneri meraih trofi Liga Champions dan bahkan penghargaan Ballon d'Or.
Saya pikir ini adalah klub yang tepat untuk melanjutkan karir saya dan mencapai lebih banyak target, seperti memenangkan Liga Champions atau Ballon d'Or, koarnya. Aston Villa masih belum puas dengan pergerakan transfer meski sudah mendaratkan beberapa pemain potensial. Demi memperdalam skuad, mereka kali ini tengah memburu pemain Real Madrid yang juga alumni Premier League yakni Dani Ceballos. The Villains sudah mempersiapkan dana transfer mencapai 15 juta euro untuk gelandang berusia 26 tahun tersebut. Kendati baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di Santiago Bernabeu. Sementara Ceballos datang dari musim yang mengecewakan di Real Madrid, keakrabannya dengan Premier League membuatnya menjadi kandidat kuat untuk berduet dengan Tielemans dan Douglas Luiz di lini tengah. Kedatangan Arda Güler dan Jude Bellingham pada musim panas mengancam untuk mengurangi waktu bermainnya lebih jauh musim ini. Aston Villa dapat menawarkan Ceballos sebuah jalan keluar hanya 2 bulan setelah pembaruan kontraknya dengan Milan. Perburuan striker baru Manchester United nampaknya belum akan usai. Erik ten Hag dilaporkan akan mencoba merekrut satu penyerang lagi di musim panas ini. Menukil laporan Times Sport, Haaland bukan satu-satunya striker yang akan direkrut United di musim panas ini. Erik ten Hag berencana mendatangkan satu striker lagi ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag merasa Haaland saja tidak cukup untuk memperkuat lini serang MU di musim panas ini. Selain itu ten Hag sengaja mencari striker seperti ini karena dana transfer MU yang tersisa cukup terbatas. Jadi ia hanya bisa merekrut striker-striker dengan label harga murah atau bahkan meminjam penyerang dari klub lain. Laporan itu menyebut bahwa ada beberapa kandidat yang sedang dipantau oleh Manchester United.